Assalamualaikum, hai teman film semua, kembali lagi di channel Resa Aska, channel yang membahas tentang film. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik ya. Kali ini saya telah mereview sebuah film tentang pembalasan dendam seorang wanita terhadap para pembunuh suaminya di pesta pernikahannya. Apa saja sih yang dia lakukan dan siapa saja pembunuh suaminya di pesta pernikahannya? Langsung saja kita ke review filmnya ya. Awal mula diceritakan, sepasang kekasih yang bernama Zong dan Sueli baru saja melakukan pernikahan. Mereka sedang merayakannya di sebuah restoran seafood Wanshanlu. Sementara itu, di tempat lain diberitakan telah terjadi perampokan sebuah toko emas yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Dan polisi masih memburu para pelaku perampokan yang berjumlah 3 orang. Tak berselang lama datanglah 3 orang perampok ke restoran tempat di mana Zong dan Sueli berada. Para perampok tersebut menemui penada hasil rampokannya yang berada di ruangan sebelah restoran. Ketua perampok yang bernama Dadi berhasil merampok 4 buah toko emas dan ingin menjualnya kepada Feibo, seorang penada hasil-hasil curian. Namun Feibo enggan untuk menerimanya dikarenakan terlalu beresiko. Polisi sedang memburu Dadi dikarenakan banyak korban jiwa akibat ulah perampokannya. Salah satu penadah lainnya berkata bahwa dirinya berani dan akan menerima semua hasil rampokan Dadi dengan jumlah 4 juta yuan. Feibo yang kesal kemudian pergi meninggalkan mereka. Namun diam-diam Feibo melaporkan keberadaan Dadi kepada polisi. Pada saat Dadi dan anak buahnya akan meninggalkan tempat, pihak kepolisian pun datang dan mulai memeriksa semua orang yang berada di tempat tersebut. Dadi dan anak buahnya pun membaur dengan para tamu undangan Zong dan Sueli. Kemudian seorang polisi wanita menanyakan KTP kepada salah satu anak buah Dadi. Namun tiba-tiba Dadi menembaknya menggunakan shotgun yang membuatnya meninggal seketika. Kemudian terjadilah baku tembak antara para perampok dengan polisi. Zong berusaha melindungi Sueli agar tidak terkena tembakan. Zong menyuruh agar Sueli bersembunyi, sementara dirinya berkelahi menghadapi salah satu anak buah Dadi. Namun pada saat Zong berkelahi, tiba-tiba Dadi datang dan menyandra Sueli. Dadi menyuruh Zong agar meletakkan senjatanya, jika tidak istrinya akan ditembak. Pada saat Zong meletakkan senjatanya, tiba-tiba Dadi menembakkan senjatanya. Zong pun berusaha menyelamatkan istrinya. Namun sayang, dirinya lah yang terkena peluru dan akhirnya meninggal. Kemudian waktu pun berlalu. Sueli menjalani harinya sebagai seorang pelatih olahraga panahan di sebuah gedung bernama Guantang. Suatu hari dirinya telah selesai mengajarkan cara memanah kepada muridnya dan beranjak pulang. Sementara itu masih di gedung yang sama, Feibo yang sedang makan malam bersama dengan anak buahnya didatangi oleh Dadi dan anak buahnya. Dadi mencurigai Feibo karena pada saat kejadian waktu itu, pada saat Feibo meninggalkan ruangan, tiba-tiba sejumlah polisi datang. Feibo mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin berkhianat dan melaporkannya ke polisi. Namun tiba-tiba Feibo menodongkan pistol ke arah Dadi. Anak buah Dadi berhasil melumpuhkannya. Feibo berusaha kabur, namun Dadi telah mengunci seluruh area gedung, sehingga dirinya tidak bisa kabur. Dadi pun kemudian menembak Feibo. Di lain tempat, Sueli yang sudah meninggalkan gedung harus kembali ke tempat latihannya, karena dirinya harus mengambil ponsel miliknya yang tertinggal.
Pada saat kembali ke gedung, tak sengaja dirinya melihat Feibo dibunuh oleh Dadi. Dadi yang melihat hal itu kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengejar Sueli. Sueli pun berlari dan kemudian bersembunyi di bawah sebuah mobil. Tiba-tiba, HP Sueli berbunyi yang membuat anak buah Dadi yang bernama Hasi dan Jun menemukannya. Jun menyuruh Hasi agar membunuh Sueli. Namun Hasi menolaknya karena dirinya ingin bersenang-senang terlebih dahulu dengan Sueli. Jun pun marah dan menodongkan senjata ke arah Sueli untuk membunuhnya. Namun Hasi tiba-tiba menodongkan senjata ke arah Jun agar dirinya tidak mengganggunya. Mereka pun membawa Sueli kepada Dadi. Hasi meminta izin kepada Dadi agar dirinya bisa bersenang-senang terlebih dahulu dengan Sueli. Lagi pula semua pintu telah dikunci, Sueli tidak akan bisa kabur. Dadi yang sedang berusaha membuka berangkas uang milik Feibo pun mengizinkannya. Dan bila telah selesai agar cepat membunuh Sueli. Hasi pun pergi meninggalkan Dadi dan Jun. Dadi kemudian menyuruh Jun untuk membantunya membuka berangkas. Jun sangat kesal karena Hasi dapat mengacaukan rencana mereka. Hasi selalu membuat masalah. Sementara itu di tempat lain, Hasi menyandra Sueli. Pada saat dirinya akan melakukan hal tak senonoh kepada Sueli, tiba-tiba alarm berbunyi. Dadi menghubungi Hasi dan menyuruhnya agar memeriksa keadaan. Hasi pun pergi memeriksa keadaan dan mengikat Sueli pada sebuah kursi. Pada saat dirinya kembali, ternyata Sueli sudah tidak ada. Dirinya berhasil kabur dan bersembunyi. Sueli pun berusaha memanjat sebuah dinding untuk bersembunyi. Tak sengaja telapak tangannya pun tertancap ke sebuah paku. Sueli terus berlari menghindari Hasi. Sueli kemudian bersembunyi di sebuah ruangan. Tak berselang lama, Hasi pun datang ke ruangan tersebut dan berhasil menemukan Sueli dan kemudian menyiksanya. Tiba-tiba seorang pria buta bernama Nangi datang membantu Sueli. Sueli berkata kepada pria tersebut bahwa mereka adalah para perampok yang sedang mencoba membunuhnya. Hasi pun kemudian menyerang Nangi dan terjadilah perkelahian. Nangi kemudian mematikan lampu dan menyuruh Sueli untuk pergi. Sementara dirinya menghadapi Hasi. Walaupun buta, Nangi sangat menguasai teknik bela diri dan berhasil membuat Hasi kewalahan. Pada saat Hasi terpojok, dirinya menghubungi Dadi untuk meminta bantuan. Akhirnya Nangi pun berhasil melumpuhkan Hasi dan kemudian pergi meninggalkannya untuk mencari Sueli. Tak berselang lama, Jun pun datang dan menghampiri Hasi yang babak belur oleh Nangi. Bukannya menolong, temannya pun malah juga menodongkan pistolnya ke arah Hasi. Jun berkata bahwa selama ini Hasi hanya membawa masalah. Kemudian dirinya memukuli Hasi menggunakan pistolnya hingga meninggal. Sueli dan Nangi yang sedang bersembunyi di atap ruangan tersebut melihat kejadian itu. Tak lama kemudian Dadi datang. Dia melihat Hasi yang sudah tak bernyawa. Jun berbohong bahwa pada saat dirinya datang, Hasi sudah meninggal. Dadi sangat marah dan menyuruh Jun untuk mencari dan membunuh Sueli dan Nangi. Sementara itu di tempat lain, Nangi dan Sueli mencari jalan untuk keluar dari gedung. Mereka berhenti untuk mengobati luka Sueli terlebih dahulu. Nangi kemudian menanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Sueli berkata bahwa mereka adalah para perampok yang beberapa tahun lalu membunuh suaminya. Nangi kemudian menyuruh Sueli untuk menghubungi polisi. Namun ponsel milik Sueli terjatuh pada saat dirinya dikejar oleh Hasi.
Sueli teringat jika di tempat latihannya ada sebuah telepon. Mereka pun akhirnya pergi melalui saluran udara untuk menuju tempat latihan Sueli. Pada saat sampai, Sueli berusaha untuk menghubungi pihak kepolisian, namun tidak bisa. Ternyata Jun telah merusak saluran telepon di gedung tersebut. Nangi memiliki ide untuk menyalakan api. Jika gedungnya terbakar, maka secara otomatis gedung ini akan mengirimkan sinyal kebakaran kepada petugas kebakaran dan polisi juga akan datang. Dengan menggunakan busurnya, Sueli membakar ruangannya dan kemudian alarm kebakaran pun berbunyi. Sementara itu, di ruangan lain, Dadi telah berhasil membuka berangkas Feibo dan membawa uang serta emasnya. Dirinya menyuruh Jun untuk kembali dan mengabaikan Nangi dan Sueli. Di tempat lain, polisi mendapat kabar dari pusat informasi bahwa sistem pendeteksi kebakaran menerima sinyal kebakaran di gedung Siumau. Scene kemudian beralih di mana Dadi dan Jun akan pergi meninggalkan gedung. Tiba-tiba polisi datang. Dadi pun kemudian berpura-pura menjadi security gedung dan membukakan gerbang. Dia berkata kepada polisi bahwa dirinya merokok dan ketiduran, sehingga secara tidak sengaja membakar beberapa benda di ruangannya. Di tempat lain, Sueli dan Nangi yang berusaha menghampiri polisi dicegat oleh Jun. Nangi pun akhirnya berkelahi menghadapi Jun. Nangi yang tidak bisa menandingi Jun menyuruh Sueli untuk kabur dan menghampiri polisi. Sementara itu, polisi yang didampingi Dadi sedang memeriksa ruangan. Dadi meyakinkan polisi bahwa semua baik-baik saja. Akhirnya polisi pun pergi dan menyuruh Dadi agar lebih berhati-hati. Sueli pun kemudian datang, namun sudah terlambat. Polisi telah meninggalkan gedung. Sementara itu, Nangi yang sudah terluka mendekati jendela dan kemudian menjatuhkan dirinya dari lantai 5 agar polisi dapat melihatnya. Namun hal itu pun sia-sia karena para polisi tidak dapat melihatnya karena hujan badai yang sedang terjadi di luar. Nangi pun akhirnya meninggal dunia disaksikan oleh Sueli. Tiba-tiba Dadi menjambak dan menyeret Sueli dan akan membunuhnya untuk menemani adiknya yaitu Hasi di akhirat. Tiba-tiba Jun pun datang. Dia berkata bahwa biar dirinya saja yang membunuhnya. Pada saat dirinya akan menusuk Sueli, Dadi menahannya. Sueli kemudian berkata bahwa sebenarnya yang membunuh Hasi adalah Jun. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tiba-tiba Jun menodongkan senjata ke arah Dadi. Namun Dadi berhasil merebutnya dan kemudian Jun pun kabur. Sementara itu, Sueli pun berhasil melarikan diri dan masuk ke ruangan CCTV. Dirinya kemudian mengambil ponsel dan menghubungi polisi. Di tempat lain, Dadi pun terus mengejar Jun dan menembakinya. Sementara itu, Sueli mempersenjatai dirinya menggunakan busur dan anak panah. Dia pun pergi menuju Dadi dan Jun berada. Sueli yang melihat Jun kemudian memanah kakinya. Pada saat dirinya akan memanah Jun, tiba-tiba Dadi datang dan menembak Sueli dan mengenai kakinya. Sueli pun kabur untuk mengobati kakinya terlebih dahulu. Jun yang sudah terluka oleh panah Sueli kemudian ditembak mati oleh Dadi. Kemudian Dadi pun pergi menuju gerbang dan membukanya. Pada saat dirinya akan memasuki mobil miliknya, Sueli datang dengan busur panahnya yang telah diberi api pada bagian mata panahnya. Dia pun membidik Dadi. Namun Sueli mengalihkan bidikannya ke arah mobil Dadi dan memanahnya sehingga terjadilah ledakan. Dadi pun marah karena uang dan emas yang dia ambil terbakar bersama mobilnya. Dia pun mengejar Sueli dan menembakinya.
Pada saat akan membunuhnya, Sueli mengambil sebuah anak panah miliknya dan menusukkannya ke leher Dadi dan membuatnya mengeluarkan banyak darah. Dadi pun kemudian kabur dengan mengendarai sebuah mobil. Pada saat dirinya akan meninggalkan gedung, Sueli dengan busur panahnya menghalanginya sambil membidik jantung Dadi. Dia pun kemudian melepaskan anak panahnya tepat ke tubuh Dadi yang membuatnya meninggal seketika. Dan film pun selesai. Gimana cerita filmnya teman film? Cukup seru kan? Oke, sekian review film kita kali ini. Saya Resa Aska undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman film. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.